Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kawan pajak akan mendengarkan kembali podcast Finansiar Fiskus Indramayu, konten siaran. Episode 4 kali ini kita akan membahas mengenal KSWP. 15 menit ke depan, kawan pajak semuanya akan ditemani oleh kami berdua, saya Fitri Aryani dan saya Muhammad Fadil Rahman. Kami tim penyuluh dari KPP Pratama Indramayu. Oke. Bisa kita mulai, Mas Fadil? Siap, Mbak Fitri. Oke. Hari ini menjelang akhir tahun, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Timeline tapi tetap ya lagi ngebahasnya politik, tapi kita nggak ikut-ikutan. Oke. Karena PNS harus netral, Mbak Fitri. Siap. Salah. Harus netral. PNS harus netral, baik. Semoga kawan pajak di layar kamera dalam keadaan sehat dan baik semuanya. Boleh kita kasih kisi-kisi dulu nih Mas Fadil pembahasan kita kali ini? Oke, jadi pada hari ini kawan pajak pembahasan utama kita adalah mengenai KSWP. Jadi nanti akan kita jelaskan mengenai satu pengertian KSWP itu apa, kemudian yang kedua adalah peruntukan dan tujuan dari KSWP itu apa, dan tata cara pengajuannya bagaimana. Begitu Mbak Fitri. Oke, siap. Lawan Mas Fadil. Jadi cukup banyak pembahasan kita ya tentang KSWP, tentang seluk-beluk KSWP. Jadi bagi kawan pajak tetap stay tune terus mendengarkan podcast kali ini agar menambah pengetahuan dan informasi tentang administrasi perpajakan. Oke, sebelum kita mulai pembahasannya atau ke menu utama, kami ingatkan kembali bagi kawan pajak untuk melakukan pemadanan data NIK dan NPWP demi mendukung Satu Data Indonesia. Jadi kawan pajak bisa langsung login ke akun DJP online kawan pajak semuanya untuk melakukan pemutakhiran data atau pemadanan NIK dan NPWP. Bagi kawan pajak yang belum sempat mendaftarkan diri di akun DJP online bisa datang langsung ke KPP terdaftar untuk melakukan pemadanan data dan NIK. Oke, Mas Fadil, monggo bisa dimulai pembahasan pertama. Oh ya, sedikit tambahan juga tadi Mbak Fitri terkait pemadanan NIK NPWP. Kawan pajak juga bisa mengeceknya langsung di laman IREK Mbak Fitri. Oke. Dengan tulisan IREK/cek NPWP. Nah itu bisa tinggal masukkan NPWP-nya, kemudian nomor kakak kalau nggak salah untuk mengecek apakah sudah valid atau belum. Tapi data terakhir kita 80%-an ya Mbak Fitri ya sudah valid atau sudah padan antara NIK dan NPWP. Itu wajib pajak yang terdaftar di KPP Indramayu ya. Betul. Oke. Kita di sini saya akan menjelaskan mengenai mulai dari kepanjangan dari KSWP itu apa. Jadi KSWP itu kawan pajak merupakan singkatan dari konfirmasi status wajib pajak. Gitu. Kalau secara pengertian atau apa sih KSWP itu? KSWP merupakan kegiatan pemeriksaan status yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebelum memberikan pelayanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak. Saat ini sudah terdapat 28 kementerian atau lembaga dan 168 Pemda Mbak Fitri yang sudah mengimplementasikan KSWP ini. Begitu. Jadi KSWP atau konfirmasi status wajib pajak ini untuk memperoleh keterangan status wajib pajak. Ya. Jadi sama-sama KSWP nih Mas. KSWP dan KSWP. Awas jangan ketukar gitu ya. Jangan ketukar. Nah gimana tuh KSWP dan KSWP? Oke, saya detailkan lagi ya Mbak Fitri ya. Keterangan status wajib pajak KSWP juga adalah informasi yang diberikan oleh DJP dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak atas layanan publik tertentu. Begitu Mbak Fitri. Oke, jadi KSWP yang pertama yang konfirmasi itu adalah dipersyaratkan apabila kawan pajak semuanya ingin menggunakan layanan tertentu dari Pemda atau instansi pemerintah. Betul. Nah, mintanya adalah ke Direktorat Jenderal Pajak. Betul. Dengan hasilnya adalah keterangan status wajib pajak. Oke. Sip. Ya benar, semoga kawan pajak tercerahkan dengan istilah KSWP ini, jangan ketuker ya. Emang pendekannya atau singkatannya sama. Cuman prosesnya atau pengertian agak berbeda. Jadi konfirmasi dulu baru dapat keterangan
status wajib pajak. Oke, jadi mudahnya seperti itu ya kawan pajak ya. Ya. Untuk melakukan konfirmasi mendapat surat keterangan. Betul. Oke. Oke, Fit, tadi kan sudah disampaikan nih mengenai KSWP dan KSWP ini sudah diimplementasikan di 28 kementerian atau lembaga dan sekitar 168 pemerintah daerah. Layanan publik apa aja sih yang mensyaratkan adanya KSWP ini, Mbak Fitri mungkin tahu? Oke, jadi bagaimana kita ketahui ya kawan pajak ya, KSWP ini kan tadi dipersyaratkan oleh lembaga atau instansi pemerintah. Nah, dasar hukum dari KSWP sendiri ini adalah Inpres nomor 7 tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, di mana diamanatkan dalam sebuah pemberian layanan publik tertentu dari kementerian lembaga wajib disertai dengan konfirmasi data perpajakan untuk membantu dan mendorong transparansi juga validitas dari permohonan layanan-layanan publik tersebut. Jadi ini contohnya kalau kawan pajak mengurus perizinan izin usaha perdagangan, layanan izin usaha hiburan, dan layanan izin pembangunan suatu tempat ya. Jadi KSWP ini digunakan instansi atau lembaga memberikan layanan tertentu. Jadi dikonfirmasi dulu status perpajakannya sudah baik, sudah valid, sudah benar atau belum, begitu Mas Fadil. Tambahan informasi terkait layanan publik tadi ya Mbak Fitri ya. KSWP sendiri ini tentu saja mengikut dari peraturan instansi atau lembaganya Mbak Fitri. Jadi kalau memang disyaratkan, monggo bisa diakses atau bisa diajukan melalui laman. Oh ya, nanti pengajuan akan kita jelaskan ya. Oke. Mungkin seperti itu. Jadi dikembalikan lagi pada aturan dari instansi atau pemerintah daerah tersebut. Oke, Begitu jadi ya, Mbak bisa Fitri. jadi di suatu daerah atau di daerah tertentu yang saat ini kawan pajak berada itu belum mensyaratkan KSWP. Ya, Tapi begitu. secara mayoritas sih kayaknya sudah ya Mas Ya, Fadil. mungkin kedepannya juga Mensyaratkan. akan terus bertambah instansi-instansi dan pemerintah daerah yang akan menggunakan KSWP ini. Iya, kan KSWP ini diharapkan untuk membantu mendorong transparansi dan validitas sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang ada di Indonesia. Jadi kan kita tahu nih status kita, keterangan status wajib pajak atau kawan pajak semua valid atau tidak valid gitu kan. Nah oke Mas Fadil, tadi udah pengertiannya ada 2 KSWP, udah ada ternyata KSWP digunakan untuk memperoleh layanan tertentu. Betul. Nah tata cara nih, kawan pajak pengen tahu tata cara pengajuannya gimana gitu. Ya, saya detailkan satu persatu ya Mbak Fitri ya. Oke. Untuk kawan pajak, untuk mendapatkan status atau untuk memperoleh KSWP ini dapat mengakses laman DJP online www.pajak.go.id, kemudian silakan login menggunakan akun DJP online kawan pajak. Nah, apabila belum memiliki akun DJP online atau lupa passwordnya, silakan cek dulu apakah EV-nya masih ada nggak, Mbak Oke, Fitri. biasanya lupa EV. Betul, EV-nya juga biasanya lupa gitu kan. Jadi silakan di reset kata sandinya apabila lupa password. Nanti dicek di emailnya untuk link perubahan password. Setelah itu kawan pajak bisa mengakses menu layanan. Nah, di menu layanan itu kawan pajak memilih IKSWP atau kepanjangannya Info KSWP. Jadi semua layanan KSWP ini dapat dilakukan secara online 24 jam 7 hari karena dilakukan secara online. Tapi apakah bisa manual? Kami penyuluh KPP Pertamina Indramayu akan selalu mengarahkan kawan pajak untuk mengakses laman DJP online ini agar nantinya dapat selalu kawan pajak itu dapat mengakses terus. Kalau datang ke kantor kan harus ngantri, mungkin antriannya panjang, nggak kebagian antrian. Jadi lebih baik ajukan aja secara online melalui laman DJP online, lebih mudah, lebih cepat. Oke, jadi ini salah satu kegunaan menu layanan juga ya Mas Fadil ya. Betul. Biasanya kan kita selalu mengarahkan ke menu lapor ya. Ternyata menu layanan ini juga berguna kawan pajak untuk mengakses salah satunya itu Info KSWP. Oke, jadi untuk KSWP ini sebenarnya kawan pajak, apabila kawan pajak mendatangi untuk melakukan tadi permohonan layanan tertentu ke kementerian lembaga atau instansi pemerintah daerah, mereka atau bagian pelayanannya itu bisa juga melakukan pengecekan KSWP apabila data mereka itu sudah tersambung dengan sistem kita. Betul. Di Direktorat Jenderal Pajak. Jadi nanti akan muncul 2 status untuk kawan pajak, valid dan tidak valid.
Nah, apabila tidak valid, maka kawan pajak pastinya akan diarahkan untuk menuju KPP terdaftar, Betul. melakukan konfirmasi kepada kami. Nah, kalau di KPP Indramayu konfirmasinya ke antrian helpdesk ya Mas Fadil, Betul. ya, ke kita semua. Cukup menarik ini terkait status valid atau tidak valid itu bagaimana gitu kan. Jadi kalau valid itu artinya statusnya wajib pajak ini sudah memenuhi persyaratan-persyaratannya Mbak Fitri. Oke. Ada pula persyaratannya, contohnya adalah sudah melaporkan SPT tahunan 2 tahun terakhir, tergantung dari wajib pajak terdaftarnya kapan. Tapi apabila baru terdaftar tahun 2022 berarti 1 tahun terakhir aja tuh. Jadi yang tahun 2022 aja. Betul, karena kan NPWP-nya baru ada di tahun 2022. Nah, apabila terdaftarnya dari 2020 atau ke bawah atau 2021, maka 2 tahun terakhir harus sudah dilaporkan. Gitu kawan pajak, salah satu syaratnya. Yang kedua adalah SPT masa juga Mbak Fitri apabila dia PKP. Oh, SPT masa PPN nih Betul, maksudnya. SPT masa PPN. SPT masa PPN ya kawan Kalau pajak untuk ya. SPT masa berarti harus 3 bulan terakhir sudah 3 bulan laporan. terakhir, oke. Gitu kawan pajak ya. Jadi sekarang kawan pajak sudah tahu, jadi tahu apabila status KSWP tidak valid dikarenakan 2 hal tersebut. Mungkin ada tambahan Mbak Fitri? Tambahnya adalah ini tadi menyangkut ke pemadanan data Mas Fadil. Oh iya. Jadi status wajib pajak apabila tidak valid itu biasanya data utamanya kosong atau belum melakukan pemadanan data. Nah itu gitu. statusnya harus aktif dan data utamanya itu harus lengkap seperti NIK, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon dan email. Jadi itu harus lengkap biar valid di DJP online-nya, status begitu. wajib pajaknya gitu. Oke, gimana nih Mas Fadil? Dari tadi kan udah bahas nih KSWP, persyaratannya, terus status valid dan tidak valid. Apalagi yang mau kita bahas nih? Mungkin layanan-layanan apa aja sih yang bisa diakses kawan pajak di menu layanan akun DJP online itu sih Mbak Fitri? Oh oke. Jadi tadi kan di menu, biasanya kan kita malah selalu mengakses di menu lapor ya. Betul. Menu lapor itu kan ada e-filing, e-form, e-bupot dan lain-lain. Nah mungkin kawan pajak belum familiar di menu layanan. Menu layanan ini salah satunya adalah fitur info KSWP. Di dalamnya itu memuat yang pertama tentunya KSWP, yang kedua adalah SKF, surat keterangan fiskal, yang kedua adalah SKD PPN, yang keempat adalah surat keterangan PP 55. Ini menggantikan PP 23 ya. ya. Betul. Jadi aturan terbaru surat keterangannya sekarang PP 55 yang menggantikan PP 23. Pemberitahuan memilih ketentuan umum PPh di PP 55, surat keterangan jasa luar negeri, pemberitahuan penggunaan NPPN, dan pemberitahuan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar. Sepertinya yang perlu kita detailkan pembahasan atau yang banyak kawan pajak sampaikan itu SKF Mas, surat keterangan fiskal. Jadi gimana tuh untuk surat keterangan fiskal? Oke, untuk surat keterangan fiskal itu sendiri pengertian adalah surat yang berisi informasi kepatuhan wajib pajak selama periode tertentu. Oke. SKF atau surat keterangan fiskal berlaku dalam jangka waktu 1 bulan Mbak Fitri setelah Sejak diajukan atau setelah diterbitkan. Oke, jadi ada tanggalnya ya di surat keterangan itu. Betul. Permohonan SKF ditolak apabila tidak memenuhi ketentuan. Salah satunya adalah penandatangan dan penyampaiannya tidak sesuai. Contoh misalkan masih menggunakan manual nih Mbak Fitri, datang ke kantor gitu kan, ternyata penandatangannya bukan yang bersangkutan, itu bisa kita tolak. Begitu. Kemudian fungsi dari surat keterangan fiskal itu sendiri adalah untuk memenuhi persyaratan memperoleh pelayanan tertentu tadi yang KSWP itu dari kementerian, lembaga atau pihak lainnya yang mensyaratkan KSWP. Kemudian yang kedua adalah dalam rangka kegiatan tertentu, misalnya pengadaan barang dan jasa dan segala macam, itu juga membutuhkan SKF gitu. Untuk SKF sendiri syarat-syaratnya itu ada 4. Yang pertama, apabila terdaftar di tahun tadi, yang tahun 2022, berarti SPT tahunan terakhir sudah dilaporkan. Tapi kalau terdaftarnya lebih lama lagi, berarti 2 tahun terakhir saja. 2 tahun terakhir. SPT tahunan PPh sudah dilaporkan. Yang kedua, apabila wajib pajak merupakan PKP. Kalau bukan PKP, syarat kedua tidak perlu ya Mbak Fitri ya. Jadi syarat kedua ini khusus untuk pengusaha kena pajak PKP itu ya. SPT masa PPN atau SPT yang biasa kita laporkan di laman web e-faktur itu harus sudah dilaporkan 3 masa terakhir. Oh ya. Contoh berarti kalau sekarang kan bulan Desember ya. Oktober.
Oh bukan. Kan sekarang kan Desember nih. Iya. Berarti yang bulan Oktober, November sama Desember. Bukan. Salah lagi Oktober, ya. November kan masih belum berakhir Iya, nih. iya. Oktober sebelumnya berarti apa? September dan sama Agustus. Oh, oke. Jadi ngitungnya Harus gitu sudah ya. dilaporkan. Iya. Kemudian syarat ketiga adalah tidak memiliki utang pajak, Mbak Fitri. Cara ngeceknya Mas, utang pajak nih. Silakan menghubungi kantor Silakan pajak menghubungi. terdaftar kalau seperti itu. Dan misalkan masih ada utang pajak tapi Ya. sudah memperoleh izin untuk mengangsur, itu boleh. Oke. Kalau Jadi- belum ada izin mengangsur nggak bisa. Oke, terkait utang pajak ini perlu dikonfirmasi ya. Betul. Kemudian yang terakhir adalah tidak sedang disidik dalam atau bukti permulaan gitu. Tidak ada tindak pidana di bidang perpajakan. Oke, jadi saling beriringan sebenarnya KSWP Betul. dan SKF ini saat kawan pajak semua ingin melakukan perizinan atau layanan tertentu di kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah setempat pasti akan KSWP dan SKF satu Betul, paket satu biasanya paket. ya Mas Fadil ya. Dan itu juga dicetaknya sama di akun DJP online. DJP online. Betul. Oke. Kalau tadi KSWP menambahkan ya Mas Fadil ya. Boleh. Kalau KSWP tadi ada hanya dua status ya, valid atau tidak valid. Untuk SKF ini terpenuhi atau tidak terpenuhi. Karena Betul. tadi SPT tahunan, SPT masa, utang pajak dan Pajak. tidak sedang di Disdik atau Dikbudpar. Sebenarnya lebih mudah apabila kita mengajukannya di DJP online karena langsung tahu kan Iya. terpenuhi atau tidak terpenuhi. Karena kalau diajukan secara manual itu memakan 3 hari kerja ya Mas Fadil. Betul, Iya dan kan? makan waktu, makan biaya, mending langsung aja akses akun DJP online ya kawan pajak semua. Oke, gimana nih Mas Fadil? Sudah berakhir KSWP dan SKF? Sepertinya cukup untuk kesempatan kali ini. Oke, baik kawan pajak, kita sudah menyelesaikan rangkaian materi atau pembahasan tentang KSWP dan SKF. Semoga pembahasan kali ini akan menambah ilmu pengetahuan kawan pajak semuanya dan sampai jumpa di podcast selanjutnya di episode 3. Lima. Episode 5. Episode 5. Oke, baik. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kawan pajak semuanya dimanapun kawan pajak mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.